Kadang memberikan rezeki sapa Allah, memberikan rezeki al-karomata ing kemuliaan dunia. Terkadang Allah memberikan kemuliaan dunia itu pada seseorang lam takmil yang tidak sempurna lahu bagi orang tersebut apa yang tidak sempurna al istiqomatu terus menerus mengamalkan agama. Jadi Allah itu mempunyai sifat Rahman, Pak. Selalu memberikan kemuliaan kepada makhluk atau hambanya tanpa melihat status dia beribadahkah atau enggak beribadahkah. Maka dari itu kalau kita beribadah jangan mencari kemuliaan karena apa? Allah memberikan kemuliaan di dunia kepada hambanya tanpa pandang bulu, yaitu memakai sifat Rahmannya Allah. Kalau orang mukmin beribadah itu pahalanya diberikan besok di akhirat. Kalau di dalam surat apa itu? Idza zulzilatil wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Dalam tafsirnya banyak, Pak. Di antaranya dalam tafsir ambil dalam kitab Tafsir Munir itu, orang itu kalau beriman, Pak, calon penghuni surga. Kalau dia berbuat dosa, siksanya ini bisa dilihat di dunia, Pak. Tanda-tanda orang yang hidup di akhiratnya gak masuk neraka itu jika dia melakukan dosa, maka siksanya itu bisa dirasakan di dunia karena Allah mempunyai sifat namanya Rahim. Rahim itu adalah sifat kasih sayangnya Allah yang diberikan khusus bagi orang yang beriman. Tetapi kalau sifat Rahmannya Allah diberikan kepada makhluk tanpa pandang bulu atau status. Lalu wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, tafsir yang kedua. Orang yang calon tidak mendapatkan nikmat akhirat, alias orang yang sengsara di akhirat masuk neraka. Itu tanda-tandanya. Kalau dalam Mukhtasar Tadhkiratul Qutubi juga ada menafsirkan ini. Tanda-tandanya orang tersebut ketika dia berbuat baik, ketika dia berbuat baik, maka pahalanya, khasiatnya bisa dilihat di dunia, Pak. Akan tetapi ketika dia berbuat dosa, siksanya tidak bisa dilihat di dunia, Pak, tapi dikumpulkan besok di ini. Jadi sampean jangan begitu menghina, meremehkan orang yang sering kena musibah, orang yang ekonominya seret, orang yang rumah tangganya berantakan. Itu kalau di dalam Fatihah Ar-Rahim, orang itu mendapat sifat kasih sayangnya Allah. Adapun problem musibah itu menghapusnya daripada besok di akhirat dia mendapatkan siksa. Kalau kita miskin melarat di dunia, pemerintah masih bisa nolong, Pak. Kan ada sumbangan BLT. Tetapi kalau kita sudah miskin di akhirat, setelah kiamat, kalau kita masih miskin melarat di alam barzah, alam kubur, masih lumayan jika ada orang muslimin muslimat, dia masih tertolong. Tapi kalau sudah terjadi kiamat, sudah tidak ada orang yang berdoa muslimin muslimat, siapa yang akan menolong, Pak? Maka ini sifat Rahimnya. Sebenarnya Bapak kan sering membacakan
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir. Tiap hari sebanyak paling sedikit 17 kali. Karena Bapak itu sholatnya masih ibadahnya masih secara syariat, bukan secara iman, bukan secara toreko, belum ada tujuan dan belum hakikat, belum ihsan. Maka ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, karena kita tidak toreko, tidak begitu beriman, hanya berislam aja, maka kita tidak tahu iman itu tujuannya Allah. Ar-Rahim, Allah itu selalu memberi kasih sayangnya kepada Allah. Ketika diberikan di dunia kepada orang yang beriman, itu agak menyakitkan, Pak. Seperti contoh, Bapak kan sayang kepada anaknya, Pak. Ketika dia hujan-hujanan senang enggak? Tapi kan dipenggak ya. Kadang sampai kalau enggak mau berhenti kan dipukul. Orang tua yang memukul anak itu sayang apa enggak? Kan sayang ya. Karena takut nanti kalau dia kena demam. Takut kalau dia nanti kena demam. Makanya kajian kemarin dalam kitab Usburiyah, ketika orang itu sakit, maka Allah memerintahkan 4 malaikat. Pertama apa? Dijabut, diambil rasa enak makan. Yang kedua, dikurangi kekuatannya. Yang ketiga, diambil raut wajah yang ceria. Yang keempat, diambil dosa. Nah, ketika orang itu sudah mau sembuh, itu kasih kembalikan lagi. Yang mengambil gak enak makan mulai enak makan. Yang tadinya lemes mulai kuat. Yang tadinya wajahnya pucat mulai ceria. Lalu malaikat yang nomor 4 ini bingung, ya Allah, kami berempat Engkau tugaskan untuk mengambil sesuatu yang ada pada orang tersebut yang sakit. Ketiga-tiganya sudah Engkau perintahkan untuk mengembalikan. Lalu bagaimana dosa yang saya ambil ini? Apa jawab Allah? Jangan kau kembalikan, karena hambaku sudah merasakan sakit payah ketika dia sakit. Karena sifat rohimku, karomahku, maka hambaku jangan kau kembalikan dosanya, buanglah di laut. Ini namanya sifat rohim. Dan di sini kata Ibnu Athaillah, rubama rojakol karomata man lam takmilul istiqomah. Terkadang Allah itu memberikan kepada orang yang tidak begitu beristiqomah untuk mengamalkan agama, tapi diberi kemuliaan, diberi karomah, diberi kehebatan. Cuma di sini yang dimaksud karomah adalah kultu al karomatul khisiyah. Dia diberi kehebatan, kemuliaan yang bisa dilihat oleh mata, bisa dirasa oleh panca indera. Ya, adapun karomah khisiyah, kehebatan yang bisa dirasakan, itu adalah khalqul khisi al-adiyyi, sesuatu yang enggak sebaiknya itu, Pak. Enggak yang sebiasanya. Apa ya? Nulayani adat, enggak sebaiknya apa, Pak? Sesuatu yang tidak terbiasa. Kan ada kan dukun manggil orang tanpa HP bisa, Pak. Saya itu ada doa, Pak. Dulu doanya gini, Pak. Kalau mau mendatangkan orang jauh biar datang. Allahumma waktu itu Nabi Adam teteku Nabi Yusuf, rupaku Nabi Dawud suaraku, ase-ase telair seiring medale saking waktu telunyu pendudaan angker. Iku setan sing manggon nang dapur ngluweng. Diceluk pendudaan angkrem cokoto jabang bayine Mas Wahyu. Teko welas teko AC jabang bayine Mas Wahyu, AC mare sing isut las AC saking kersane Allah. Sikil tengen diangkat pas adzan maghrib, Pak. Terus goyang-goyang wonge bingung, ora kerasan, Pak. Ya. Iku masih apa wonge gak sembayang, mandi, Pak. Ya. Iku lek cara wong, cara sampean itu hebat, tak usah terwakil ya. Sebenarnya enggak hebat itu. Keanehan-keanehan karomah-karomah yang
enggak sesuai kebiasaan itu kadang Allah berikan kepada orang yang enggak istiqomah mengamalkan agama. Orang yang tidak istiqomah hatinya ma Allah. Jadi kita jangan tertipu ya. Korun dulu miskin, Pak. Korun itu sama Nabi Musa sepupu, Pak. Ibnu Amiha. Jadi Korun itu anak pamannya Nabi Musa, Pak. Dia tuh ngalim, Pak, pandai rajin ibadah, cuma miskin, cuma melarat. Nah. Lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa agar menulis Taurat dengan emas. Lalu Nabi Musa bertanya, karena Nabi Musa ahli syariat, Pak. Kaifa ya Allah? Bagaimana saya bisa menulis tinta Taurat dari tinta emas? Makanya Nabi Musa itu sampai pernah kalah dengan Nabi Khidir kan. Tapi jaduk Nabi Musa itu jaduk. Lalu kata Allah, itu urusanku. Kamu itu bodoh di dunia hanya melakukan perintah aturan yang aku buat. Masalah gini gitu terus aku, kata Allah. Terus dalam Fatihah ada apa? Robbil alamin. Allah itu yang sudah memberi aturan, mengatur dunia alam semesta ini, Pak. Kita hidup itu cuma mengamalkan aturan, yang aturan ini sudah dibuat oleh Allah, yang diberikan kepada Nabi, namanya syariat, yaitu rupanya Al-Quran. Alati fahamahal ulama. Al-Quran syariat itu bisa dipahami dengan ulama, orang yang paham ulama ilmu. Maka ulamanya macam-macam, maka syariatnya sama, cuma teori mengamalkan syariatnya berbeda. Ya Pak ya, ada 4 madhab berbeda karena orang kedudukannya zamannya berbeda. Maka dalam kaidah fikih al-fatwa tahtalifu bi ikhtilafi zamani wal makan. Fatwa itu termasuk di bawah ijtihad. Tapi bukan hukum yang ada dalam Al-Quran. Tafsiran dari Al-Quran itu namanya fatwa. Imam Rafi'i lah, kayak pengertiannya Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyum, itu fatwa, Pak. Itu tahtalifu, berbeda-beda bikhtilafil zamani wal makan, sebab berbedanya keadaan dan waktu. Seperti contoh, Pak Wahyu memberi fatwa jangan lewat situ, tapi zamannya berbeda karena jalannya sudah bagus, masa fatwa ini akan berbeda kan, Pak? Nah, makanya kadang orang-orang itu selalu kayak gini terus, kaku, Pak, kaku. Makanya belajar ilmu fikih itu terus, Pak. Banyak kaidah termasuk dalam kitab Fathul Wahhab. Makanya orang sholat pun, kalau syaratnya sholat harus toharoh. Toharoh adalah wudhu. Kalau ketika nggak ada air, toharoh ini bisa dengan tayamum, boleh itu karena tidak ada air. Tujuannya kan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tujuannya kita itu beribadah kepada Allah. Maka kalau secara syariat kemarin saya terangkan di sini banyak perbedaan. Kayak kemarin waktu di Al-Fajr diteruskan kemarin di Al-Azhar itu, ayo. Apalagi yang menerangkan kurang pas. Bismillahirrahmanirrahim. Al-adi yang kayak biasa, kalmasi seperti berjalan, alal ma'i di atas air, wa tayroni dan seperti mibur, fil hawa di dalam awang-awang, wa tajil artilan kalembete bumi, wa nabil ma'ilan keluarnya air, wa jabil to'am dan menarik makanan, wal itlailan bisa melihat alal mukhoyabati pada sesuatu yang tidak terlihat.
ya ilmu karomah keanehan-keanehan itu kita tidak boleh heran, Pak. Maka diteruskan di sini, jika orang yang mempunyai karomah tidak seperti biasa kok orangnya itu sesuai dengan syariat agama, harus kamu hormati, Pak. Kalau orang yang punya kemuliaan itu melakukan agama, syariat agamanya itu benar, kamu harus menghormati, Pak. Kalau kamu nggak menghormati, kamu dosa, Pak. Karena apa? Dia diberi kelebihan oleh Allah untuk menunjukkan bahwa dia adalah orang soleh. Saya dimengerti, Pak. Kadang sekarang kan banyak orang yang punya kelebihan, akan tetapi dia tidak soleh. Itu sampean boleh gak hormati, Pak? Boleh. Tapi sampean menghormati lebih baik karena itu adalah makhluknya Allah, bukan karena kehebatannya, kemuliaannya. Paham, Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Wa ghairi dalik dan selainnya min khawarikil adat wal karomah. Wis. Wal karomah dan adapun kemuliaan al manawi yang bangsa manawi, kemuliaan yang tidak bisa dilihat. Sebenarnya ini kemuliaan yang diberikan oleh Allah itu khusus bagi orang yang beriman, Pak. Ya adapun karomal manawi istiqomatul abdi ma'arobi fi dhahir wal batin, Pak. Sebenarnya kemuliaan yang paling baik, hebat adalah jika orang itu diberi kemuliaan oleh Allah, bisa istiqomah beribadah kepada Allah fi dhahir wal batin. Dohirnya anggota badannya melakukan menjalankan syariat, batinnya usul kepada sampai enggak, Pak? Enggak merasa. Sampai diberi kemuliaan oleh Allah kadang enggak terasa, Pak. Nikmat yang paling besar yang diberikan Allah kepada kita sebagai orang yang beriman adalah kita bisa beribadah istiqomah kepada Allah fi dhahir wal batin. Sampai nih ngaji ini syukur gak, Pak? Ambil tiga itu satu saya gak usah ngaji, milih di kira-kira, Pak. Loh, hah? Loh, ini loh, Pak. Karena apa? Keuntungannya besok di akhirat. Kita jangan sampai berpikir, punya pikiran. Karena apa? Pikiran-pikir itu bisa berpikir karena ilmu, Pak. Ilmu itu bisa didapat karena idrokul akli, penemuan, biktisabiyin wa ilmahamiyin. Kalau yang ditanam di dalam pikiran kita paham Mu'tazilah hanya secara masuk akal ilmiah, nanti sampean pikirannya ilmiah terus. Kerjaannya malaikat sampean ambil, Pak. Enggak. Nilai beribadah, Rasulullah mengatakan orang yang mengaji pahalanya segini, sholat 2 rakaat pahalanya begini. Kita kan hidup untuk melakukan aturan. Adapun yang menghitung ngijir itu kerjaannya malaikat, Pak. Kadang-kadang kita kan menghitung-hitung amal baik kita, Pak. Ya. Lah malaikat suruh kerja apa kalau sudah dihitung, Pak? Jadi manusia hidup di bumi ini hanya untuk beramal, untuk melakukan aturan yang aturan dibuat oleh. Masalah pahala jangan dihitung. Yang menghitung, mencatat itu pekerjaannya malah kalau malaikat. Kadang-kadang kita kan enggak, kerjaannya malaikat kita ambil, sehingga kita tengkar sama orang lain. Saya sudah beramal ini itu kerjaannya malaikat kan. Nah, karena kita sering menghitung pekerjaan kita, maka kita tidak sempat menghitung pekerjaan orang lain. Sehingga apa? Yang kita lihat kejelekan orang lah. Karena apa? Ya kita salah meletakkan, Pak. Karena apa? Kadang pikiran kita itu pikiran Mu'tazilah yang gak masuk akal. Ya. Ada sebuah cerita dalam kitab apa kemarin saya baca itu. Itu ada orang yang Mu'tazilah, Pak, hanya cendekiawan, cerdas akalnya. Karena dia dibuktikan kalau saya ingin berjalan ke utara, saya ke utara. Kalau saya nggak ingin berjalan ke utara, saya tidak akan ke utara. Masuk akal kan, Pak? Jadi lesa li ghairi lafi'lun enggak.
Dipakai lagi, ahlu sunnahnya nggak dipakai Pak. Suatu saat dia itu menikah dengan anaknya orang yang ahlu sunnah wal jamaah, cantik lagi, dia terpikat Pak. Setelah menikah, kemanten baru, malam pertama tanya, enak mas, enak, mau lagi, mau, tambah lagi. Setelah kedua, enak mas, enak, mau nambah lagi, mau. Sampai 4-5 kali, ke-6 kalinya, enak mas, enak, mau nambah lagi, mau, ayo, sudah gak mampu. Berarti keinginanmu kalau tidak bersamaan dengan keinginan Allah, maka keinginanmu tidak akan itu loh Pak. Coba, kadang-kadang kita kan punya, kalau kita tidak menginginkan pasti kita akan terjadi kan gitu. Jadi seolah-olah ayat yang menunjukkan wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, Allah yang menciptakan engkau dan menciptakan apa yang akan kau kerjakan, kan tidak ada lagi Pak. Seakan-akan Mu'tazilah itu memang betul Pak, tapi dia lupa dengan ayat-ayat yang lain. Sehingga orang Mu'tazilah itu berpedoman sedikit-sedikit wa an laisa lil insani ila masa'am. Tidak akan berguna bagi manusia, bagi diri kita, kecuali yang apa kita lakukan Pak. Maka tidak mau berdoa, mendoakan orang lain. Kenapa? Tidak manfaat. Pada dasar ini agar kita tidak tamak. Mengharap kebaikan dari orang lain boleh gak Pak? Kan tidak boleh. Tapi kalau kita memberikan kebaikan pada orang lain boleh gak? Loh, nanti jangan salah Pak. Dulu itu banyak orang berdebat, perempuan sholat Jumat itu hukumnya apa Pak? Sunnah. Hukumnya sholat Jumatan ikut sholat Jumatan sunnah. Sehingga ketika dia sholat Jumat oleh orang yang nggak paham, kan kamu sholatnya sunnah, maka kamu harus mengulang lagi. Loh. Padahal enggak, sunnah. Sunnah itu bagi orang yang sudah tua, yang nggak begitu menimbulkan fitnah. Dan menimbulkan fitnah tidak boleh, apalagi suaminya tidak mengizinkan. Kadang-kadang kan gitu Pak. Dalam kitab buku Yatul Murtasidin itu ada persoalan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi wal karamatul ma'nawiyah ya istiqomatul abdi ma'arobi fid dhahiri wal batin. Kemuliaan yang hakiki, kemuliaan yang maknawi yang diberikan Allah kepada kita adalah pemberian Allah kepada kita. Kita bisa beristiqomah kepada Allah, istiqomah ma'arobihi, bersama dengan Allah, merasa Pak. Makanya dalam Fatihah itu ada Maliki Yaumiddin ya, yang ngeratoni hari kiamat. Iya karena udu wa iya karena itu biar akan merasa terus Pak. Maka sholat kita itu harus ada hakikat. Ibadah kita itu ada ihsan. Ihsan itu apa Pak? Ka anta Buddha, ka annaka tarahu. Kamu beribadah seakan-akan kamu melihat Allah atau dilihat oleh Allah. Kalau dalam secara ilmu tasawuf di sini adalah hakikat. Hakikat itu adalah musyahadah. Cuma untuk perjalanan syariat ke hakikat Islam menuju ke ihsan itu banyak tantangan Pak. Seperti jenengan ingin memetik buah kelapa, pasti dipanjat. Manjat itu namanya syariat. Tujuan sampean memetik kelapa, tujuan itu namanya toreko atau iman, percaya kepada Allah, malaikat dan negara. Lah, pas waktu memetiknya itu namanya hakikat ihsan, betul Pak. Cuma dalam perjalanan kita diberi kemuliaan. Yang kemuliaan ini terkadang tidak diberikan kepada orang yang nggak mengamalkan Pak. Setelah sampai manjat kelapa di pertengahan, yang tadinya sampai tidak bisa melihat kanan kiri, setelah dalam pertengahan perjalanan kamu melihat kan Pak, ya, melihat orang berjalan, melihat rumah banyak, macam kalau dalam segini enggak, itu namanya karomah Pak.
Kadang orang beribadah itu diberi karomah oleh Allah, terlena dengan karomah sehingga dia tidak bisa wusul, tidak bisa musyahadah, tidak bisa ihsan. Makanya ketika dia di akhirat kecewa. Paham Bang? Orang yang memanjat kelapa itu pasti dia bisa melihat ada orang mandi di sungai, melihat ada orang pacaran, melihat ada perempuan cantik, dia melihat, semua diberi kelebihan. Kalau dalam Al-Quran itu alladzina amanu wa kanu yattaquna lahumul busra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Orang yang mengamalkan syariat dengan iman, tetap ada imannya, Pak. Alladzina amanu wa kanu yattaquna itu syariat. Lahumul busra, orang itu tetap diberi kesenangan. Orang yang memanjat kelapa di dalam pertengahan itu dia akan mendapatkan kesenangan, yang kesenangan ini tidak ada tujuannya sama sekali, Pak. Dan orang mengamalkan syariat itu kadang merasakan takut juga, Pak. Takut ketinggian jatuh. Ada orang yang mengamalkan syariat takut kalau amalnya tidak diterima oleh Allah. Ada, Pak. Ada orang yang mengamalkan syariat itu hanya untuk kesenangan. Senang ada, Pak. Kenapa? Ada janji. Makanya atafakur. Orang berpikir itu macam-macam, Pak. Orang yang miskin, orang yang bodoh, itu pikirannya saya mau bekerja apa? Saya mau beribadah apa? Betul, Pak. Saya kerja apa? Enggak punya apa-apa. Dia bekerja perasaannya dapat uang. Tapi orang yang sudah beribadah, sudah biasa beribadah, orang yang sudah biasa bekerja, pikirannya lain lagi, Pak. Mana yang lebih menguntungkan, Pak? Betul, Pak. Mana yang lebih menguntungkan? Gak asal kerja beribadah, mana yang lebih menguntungkan? Begitukah orang soleh sama, Pak? Orang soleh itu yang sudah namanya orang soleh sudah punya amal soleh. Dia itu mau beribadah, mana yang lebih menguntungkan, Pak? Tidak asal ibadah, Pak. Berbeda lagi dengan orang yang sudah kaya, yang usahanya sudah berjalan, namanya akos. Orang yang sudah terlalu soleh, para wali, para nabi. Itu yang tujuannya tidak mencari keuntungan lagi, Pak. Tidak mencari surga akhirat, enggak, Pak. Tapi dia yang dipikirkan adalah bagaimana amal ini bisa selamat. Coba sampean berbicara dengan orang yang sudah berusaha punya pabrik yang sudah berjalan. Pasti pemikirannya agak untungnya, Pak. Bagaimana usaha ini jangan tidak sampai mati, kan? Bagaimana usahanya ini biar tidak sampai berhenti, ya? Kayak Pak Eko, ya. Lain. Loh, Pak Eko dengan makanya orang kalau paham ini, kita tidak sering mencaci maki orang, Pak. Ada orang yang sholatnya cuma gini gitu, gak mau wiridan, enggak. Karena dia masih bodoh, hanya ibadah yang dia. Tapi kalau orang yang sholat lagi, ditambah lagi, Pak. Sholat itu cukup bagikan rumah, Pak. Pokok panas gak kepanasan, dingin gak, hujan gak kehujanan, namanya rumah, Pak. Entah ada markisnya, ada dapurnya, tidak ada, tetap dikatakan rumah, kan, Pak. Tapi kalau dikasih cat, ada markisnya, markis itu ibarat yang sambung sholat sunnah qobliyah ba'diyah. Qobliyah ba'diyah itu ba'diyahnya dapur, qobliyahnya mak samping. Kan makin bagus, Pak. Terus ada dikir-dikiran, ada bunganya, makin mahal nilai rumah itu, Pak. Ya tetap dikatakan rumah, tetap dikatakan rumah. Tapi walaupun tidak ada bunganya, tidak dicat, tetap laku kok, Pak. Tapi murah. Orang sholat juga begitu sama, Pak. Orang yang belum punya rumah, Pak, pasti orang itu bagaimana dia bikin atap sudah ada, pintu sudah ada, syukur alhamdulillah, bangga saya sudah punya rumah, Pak. Tapi orang yang sudah lama punya rumah, yang dipikirkan bukan Pak, bukan rumah sudah rumah. Bagaimana rumah ini agar indah, betul, Pak. Sehingga dia berbanting tulang untuk memperbaiki, memperindah Lah omah wis apik. Kaya mari Pak Eko kae.
Yang dipikirkan apa Pak? Gak bikin rumah apa lagi? Bagaimana rumah ini biar terlihat bagus terus kan ngono. Loh lain Pak. Lah Pak Wahyu 3 tahun yang lalu 4 tahun bagaimana bikin rumah? Tidak memikirkan isi rumah. Sekarang memikirkan isi rumah. Rumah gak dipikirkan Pak. Maka kalau orang itu sudah paham agama, dia tidak akan mencaci maki orang yang beribadah macam-macam itu orang itu Pak. Lah mana Pak Eko itu Mas Wahyu, oh Mas kudu ngene-ngene. Yang keadaannya ora podo, aku rapi lagi berang tahun, gajiku sepiro kok ngomong kaya Pak Eko. Ya ora iso. Kadang ada orang yang sudah alim, soleh, memasakkan orang bodoh agar beribadah kepada ini sunnah. Ya mbet-mbet lah. Apa mbet-mbet bahasa Indonesia ini? Ya mbet-mbet ya bahasa Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim ya. Eleng ya Pak. Wa kasful hijab. Nah, kasful hijab itu meningkat ke orang yang sholat tadi Pak. Kasful hijab itu melihat sesuatu